Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu majelis syamilah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa hadir bersama di majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya, barakahnya dan maghfirahnya untuk kita semua. Setiap tetes ilmu yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat insyaallah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, tema kajian kita hari ini ya, seperti yang mungkin sudah disampaikan ke ibu-ibu semuanya adalah agar hidup mempercayai kita. Iya, agar hidup mempercayai kita. Waalaikumsalam. Mengapa kita harus berikhtiar untuk menjadikan hidup ini percaya kepada kita? Ya. Karena ibaratnya hidup itu tamu, ya, tamu yang mengunjungi kita. Sebagaimana halnya tamu, suatu saat pasti akan pergi, akan pulang. Nah, bukankah seperti itu kenyataan hidup? Suatu saat dia akan pergi meninggalkan kita. Nah, kita sangat berharap kalau sepanjang hidup itu bersama kita dan kita kemudian bisa melakukan apa saja yang membuat hidup ini percaya kepada kita, maka kira-kira besok nanti pada saat hidup ini pergi meninggalkan kita, ya, pergi dengan baik-baik atau tidak dengan baik-baik? Baik-baik. Ya, hidup akan meninggalkan kita insyaallah baik-baik. Bahkan hidup nanti akan meninggalkan sesuatu yang sangat berharga dan bernilai bagi kita, yaitu husnul khatimah. Iya. Itu tujuan kenapa hidup harus percaya kepada kita. Karena kalau hidup nggak percaya, suatu saat hidup akan meninggalkan kita, ya udah dia meninggalkan secara tidak baik-baik. Na'udzubillah. Dan soal hidup pergi meninggalkan kita, ya, ini sekarang kan sudah nyata di depan kita. Ya. Begitu banyak orang-orang yang akhirnya ditinggal oleh hidupnya. Kalau orang ditinggal oleh hidupnya berarti dia tidak lagi hidup alias meninggal. Iya. Mungkin kita sama ya, setiap hari itu ada saja ucapan innalillah. Ya, 2 hari yang lalu ya, saya secara pribadi sangat kehilangan ya. Ya, nggak mengira, nggak menyangka kalau beliau pergi secepat ini. Bagi saya beliau itu kayak kakak. Iya, sahabat sekaligus guru. Beliau Ustadzuna Ustadz Didi Purwodarsono. Mungkin banyak ibu yang kenal beliau. Iya, saya menitipkan anak-anak saya ke beliau. Iya, beliau juga punya anak. Iya, dititipkan ke pesantren kami. Iya, sebelum beliau masuk ke rumah sakit, ya kita sudah ngobrol dulu. Saya begini nih. Iya, ada nggak yang bisa bikin ini? Saya kayaknya butuh antibiotik. Masih bisa yang ngobrol, berbincang. Sampai akhirnya kita menyarankan, Ustaz, kayaknya Ustaz harus dirawat. Awalnya beliau nggak mau, takut saya katanya. Ya, sudah diswab belum? Cobalah diswab. Nah itu dia, saya masih belum siap katanya. Tapi akhirnya masuk ke rumah sakit dan Masya Allah ya, secepat ini beliau pergi meninggalkan kita. Nah itu kan tadzkirah sebenarnya bagi kita yang masih hidup, bahwa mungkin saja hidup itu akan pergi secara tiba-tiba.
Nah, kuncinya sekali lagi sejauh mana kita menjadikan hidup ini percaya kepada kita. Dan ternyata ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk membuat hidup itu percaya kepada kita, kata kuncinya cuma satu. Satu itu pun cuma satu kata. Jadi kalau satu kata ini kita betul-betul pegang dalam hidup kita, maka insya Allah hidup amat sangat percaya dengan kita. Apa satu kata itu? Ikhlas. Cuma satu kata, ikhlas. Jadi nggak banyak kata, Ibu. Hidup ini hanya mensyaratkan satu aja ke kita kalau kita pengen dipercaya oleh hidup, yaitu ikhlas. Berarti ribet nggak, Bu, syarat yang diberikan hidup agar hidup percaya kepada kita? Enggak. Cuma satu kata, yaitu ikhlas. Logikanya kalau cuma satu kata, ngamalkannya susah atau gampang? Prakteknya susah. Loh, cuma satu kata loh, Bu. Cuma satu kata. Nah, bisa jadi kita mengatakan susah karena apa, Bu? Karena nggak tahu caranya. Iya, sebenarnya masalahnya kita tidak tahu caranya. Iya, nah kamu masak sana. Tapi anak ini nggak tahu yang namanya masak itu seperti apa. Ya, bagi dia masak itu sesuatu yang sangat sulit. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ikhlas artinya adalah lapangnya hati menerima semua keputusan Allah. Jadi ikhlas itu maknanya adalah lapangnya hati. Iya, menerima semua keputusan Allah. Berarti kata kuncinya menerima. Nah, pertanyaannya, menerima itu susah atau gampang? Susah gampang. Lo nerima kok, Bu. Kalau susah, di mana letak susahnya? Tinggal nerima. Lebih susah mana, menerima atau memberi? Menerima kan tinggal menerima. Iya. Nah, jadi kita perlu memahami pengertian ikhlas, lapang hati menerima semua keputusan Allah dan menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan amal yang disukai oleh Allah. Ini yang namanya ikhlas. Menerima semua keputusan Allah. Nah, keputusan Allah ini bisa keputusan takdir, bisa keputusan hukum. Kalau takdir itu wujudnya adalah kejadian, peristiwa, itu takdir. Ya, kayak sekarang kita sama-sama menjalani kejadian, peristiwa pandemi ini sepenuhnya adalah takdir. Tapi nanti ada keputusan Allah namanya hukum. Iya. Ini harus dilakukan, ini tidak boleh dilakukan. Itu kan keputusan Allah. Ya, jangan gosip, itu keputusan Allah. Ya. Jangan nipu, ya, jangan nyebar hoax. Ya, itu kan hukum, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita terima ya keputusan Allah itu, dan kemudian kita menjadikannya sebagai kesempatan untuk melakukan amal yang disukai oleh Allah. Jadi kalau boleh kita gambarkan tentang hidup ikhlas, ya, hidup ikhlas itu seandainya ibu ngasih hadiah ke seseorang, ya, sebuah kanvas, tapi kanvas yang masih kosong, ibu kasihkan ke seorang teman. Besoknya teman itu datang lagi ke rumah ibu, membawa sebuah lukisan, yang pada saat ibu lihat
Ya, di belakang lukisan itu ternyata itu kanvasnya adalah kanvas yang ibu berikan kemarin. Berarti kanvas yang ibu berikan kepada beliau itu dikembalikan nggak ke ibu? Kembalikan kan? Tapi sudah ada lukisannya, dan lukisannya indah, lukisannya bagus, lukisannya ibu suka. Pertama, ibu tersinggung nggak kanvasnya dikembalikan ke ibu? Kenapa enggak? Sudah ada lukisannya. Dan begitu lukisannya ibu suka, ibu marah atau terharu kepada beliau? Terharu. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya peristiwa kejadian itu seperti Allah ngasih kanvas ke kita. Ya, ngasih kanvas ke kita. Kita terima kanvas itu, kemudian kita lukis di atas kanvas bernama peristiwa itu. Lukisannya bernama amal. Amal yang disukai oleh Allah. Amal itu kita kemanakan? Kita kembalikan ke Allah. Allah tersinggung nggak? Nggak. Ya, kita saja haru, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau begitu, ibu-ibu yang dirahmati Allah, adakah keputusan Allah yang menjadi keburukan bagi kita? Nah, iya, nggak ada. Kalau nggak ada keputusan Allah yang menjadi keburukan, berarti apapun keputusan Allah, kita terima dengan ikhlas atau nggak ikhlas? Lapang atau nggak lapang? Mungkin nggak orang nggak lapang dengan keputusan Allah? Nah, kalau mungkin kenapa? Belum menerima. Itu kalimat belum menerima sebenarnya aneh nggak, Bu? Aneh. Allah memutuskan, keputusan Allah sakit. Katakanlah ya, orang ini sakit. Terus dia nggak mau terima dengan sakit. Itu aneh nggak, Bu? Saya nggak terima ini uang saya hilang. Lah, uangnya udah hilang. Gimana lagi, Pak? Iya. Jadi pada akhirnya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang nggak ikhlas itu memang akan banyak sekali keanehan dalam hidupnya. Iya. Nah, karena itu tidak ada solusi lain kecuali memang harus ikhlas, karena ikhlas adalah penyelesai seluruh urusan hidup manusia. Ya. Okay. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, mungkin kalau ininya settingannya, volumenya barangkali agak dibesarin. Ya. Ya, mungkin bisa volumenya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi ikhlas adalah penyelesai segala urusan hidup manusia. Tidak ada urusan hidup manusia yang tidak selesai dengan ikhlas. Ibu, kalau kita punya urusan pengennya cepat selesai atau nggak cepat selesai? Cepat selesai. Nah, kata kehidupan, ini kata kehidupan. Kalau pengen cepat selesai, ikhlas. Terus kita mau nggak ikhlas? Mau. Kalau mau berarti ikhlas itu gampang atau sulit? Gampang. Iya, kita pengen masalah hidup itu cepat selesai. Nah, untuk bisa cepat selesai, pakai ikhlas. Tapi begitu disuruh ikhlas nggak mau, itu aneh nggak, Bu? Aneh. Iya, aneh. Iya. Jadi seperti orang ngiris bawang, lama sekali karena pakai sendok. Bu, kalau pengen cepat selesai itu ngiris bawang, pakai pisau. Iya, pakai pisau. Iya. Nah, tapi nggak mau pakai pisau, nah itu aneh nggak, Bu? Seaneh itu pula orang yang nggak mau ikhlas. Ya, jadi ini yang kemudian kita pegang, ikhlas. Ya, karena
Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian harus ikhlas? Karena kehidupan ini mengamanahkan kepada kita 3 urusan. Hidup ini mengamanahkan kepada kita 3 urusan. Yang kalau kita bisa menyelesaikan 3 urusan ini, maka hidup akan sangat percaya dengan kita. Apa 3 urusan itu? Yang pertama adalah urusan yang ada kaitannya dengan Allah. Urusan hidup yang ada kaitannya dengan Allah. Yang kedua, urusan hidup yang ada kaitannya dengan sesama. Dan yang terakhir, urusan hidup yang ada kaitannya dengan diri kita sendiri. Inilah 3 urusan hidup yang diserahkan oleh hidup kepada kita. Dan memang kita hidup ini kan tidak akan pernah lepas dari 3 hal ini. Kita hidup ini akan selalu berkait dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Nah, 3 urusan ini yang harus kita selesaikan. Yang harus kita selesaikan. Dan sekali lagi, apapun urusan hidup kita, baik dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri, itu akan selesai dengan ikhlas. Nah, cara ikhlas menyelesaikan urusan dalam hidup kita, ini caranya. Karena kadang seperti yang tadi kita sampaikan, orang memandang sesuatu itu sulit karena tidak tahu caranya. Nah, ikhlas, ibu-ibu yang dirahmati Allah, akan menyelesaikan semua urusan hidup di dalam diri kita. Diselesaikan di dalam diri kita. Selesai dulu di dalam diri. Nah, begitu selesai di dalam diri, baru kemudian dikeluarkan dalam wujud amal solih yang menderajatkan hidup. Itu cara ikhlas menyelesaikan urusan. Diselesaikan dulu di dalam. Di dalam. Begitu udah selesai di dalam, baru dikeluarkan. Wujudnya adalah amal solih. Amal kebaikan yang bisa menderajatkan hidup. Jadi kalau belum selesai di dalam, itu belum dikeluarkan. Karena kalau belum selesai di dalam, kemudian dikeluarkan, nah itu yang nanti akan jadi masalah. Itu yang nanti akan menjadikan urusan lebih rumit. Jadi hidup itu kayak semisal ibu memasak. Ibu mengolah bahan-bahan untuk kemudian dibuat masakan. Masaknya di mana, Bu? Di dapur. Di dapur. Tapi dalam keadaan belum selesai, istilahnya masak nasi itu baru setengah matang, masak sayur asem juga, malah sama sekali belum matang, bikin pecel, bayamnya masih mentah. Kemudian ibu bawa keluar dari dapur, ditaruh di meja makan. Jadi masalah nggak, Bu? Jadi masalah. Karena belum selesai di dapur, tapi sudah dikeluarkan. Tapi kalau ibu udah selesai nih di dapur nih, udah matang semuanya. Kemudian ibu bawa, di plating dengan baik, taruh di meja makan, hasilnya orang akan memuji ibu kan? Jadinya menderajatkan hidup. Sama dengan masalah. Sama dengan masalah. Apa contoh kasusnya? Contoh kasusnya kita dihina orang. Masalah nggak, Bu? Masalah. Harus diselesaikan? Ya. Cara ibu menyelesaikan gimana? Datangi dia. Nggak berani datangin ya. Nggak berani. Kalau nggak berani mendatangi berarti tidak menyelesaikan.
Berarti diselesaikan di dalam. Iya, kita selesaikan di dalam kita. Nah, cara menyelesaikannya adalah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita perlu memiliki pengertian yang benar tentang sebuah kejadian. Istilah anak mudanya, perlu memiliki mindset yang benar tentang segala sesuatu. Selama ini mindset kita, kalau dihina orang, itu mindsetnya apa? Mindset kita kepada orang yang menghinakan berarti menginjak-injak harga diri. Betul? Merendahkan diri kita. Betul begitu, Ibu? Nah, mindset itu yang kemudian harus dirubah. Bahwa ternyata orang yang menghina kita, sebenarnya dia tidak sedang berusaha membuat kita jadi hina, tapi dia sedang berusaha untuk menjadikan diri kita diri yang mulia. Dan dia berusaha untuk menjadikan diri kita mulia itu dengan cara dia memperhinakan dirinya. Sebab begitu orang menghina, sebenarnya yang hina duluan siapa? Yang menghina, kan? Berarti dia dengan perbuatan menghina itu sedang memperhinakan dirinya, tapi jatuhnya kita kesempatan untuk menjadikan diri kita mulia. Betul begitu, Ibu? Nah, ini yang kita maksudkan dengan mindset. Jadi yang kita benahi adalah cara berpikir kita, cara pandang kita. Bukan kemudian kita nanya, gimana sih triknya kalau dihina itu? Iya. Tipsnya gimana kalau dihina? Iya, ya saya fan-fan aja. Oh, itu susah kalau trik. Karena trik itu bisa saja dia, istilah anak mudanya, dia work, dia bisa bekerja, berpengaruh, tapi tidak jarang trik itu tidak memberikan pengaruh. Yang pasti memberikan pengaruh adalah mindset. Iya. Oh, berarti beliau ini sedang membantu saya menjadikan diri saya diri yang mulia. Berarti sebenarnya orang yang menghina kita itu orang yang baik atau orang yang nggak baik? Nggak baik. Baik. Dia nggak baik itu ke siapa? Ke kita sendiri. Ke dirinya sendiri. Ke dirinya sendiri. Ke kitanya? Baik. Dia sudah mengorbankan dirinya untuk kebaikan kita. Betul? Ditambah lagi kata Nabi, orang kalau menghina kita, menzalimi kita, kita kalau dizalimi, ya dihina, kita itu dapat apa dari orang yang menghina kita? Kan Ibu udah tahu. Berarti logikanya apa yang kita lakukan ke beliau? Terima kasih. Terima kasih. Kan berarti kita udah selesai dulu di sini nih. Selesainya dalam bentuk pandangan yang benar. Oh, beliau ini orang yang sudah mengorbankan dirinya untuk kebaikan saya. Ya Allah, beliau dengan sukarela ngasih pahalanya ke saya. Nah, begitu sudah ada pikiran seperti itu, kan udah selesai di dalam nih. Nah, maka baru kita keluarkan. Nah, kita keluarkan dalam bentuk apa ke beliau? Marah atau matur nuwun? Nah, betul nggak Ibu? Nah, begitu kemudian kita memaafkan beliau, kita memaafkan beliau, bahkan membalas keburukan beliau dengan kebaikan, itu derajat hidup kita naik atau turun? Naik. Karena kita mengeluarkannya dalam bentuk udah selesai di dalam. Karena itulah kenapa bahkan Allah Subhanahu wa taala dulu saya iskal itu nggak bisa menerima ketika saya baca di Quran ya, ada 2 ayat, salah satunya di surat Fussilat surat ke-41 ayat 34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah, balaslah keburukan orang dengan kebaikan.
Ini yang menyatakan Allah. Balaslah, tolaklah keburukan orang itu dengan kebaikan. Ya, dulu zaman masih muda, rasanya nggak bisa terima. Oh, enak banget nih, dia berbuat buruk, masa saya kemudian berbuat baik ke dia. Tapi setelah kemudian berpikir, merenung, ternyata benar. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang kita maksudkan dengan menyelesaikan urusan hidup. Kalau kita pengen dipercaya oleh hidup, selesaikan urusan hidup itu dengan ikhlas. Jadi tidak pakai sesek. Sakitnya di sini, Pak. Pertama, kalau sesek yang rugi siapa? Diri sendiri. Iya, yang rugi adalah diri sendiri. Itu kalau sesek. Kena Covid ya. Dan pada saat yang sama, seseknya orang yang dihina itu membuat yang menghina jadi susah atau senang? Senang banget. Nah, sementara ini saya mau nanya ibu kalau dihina orang itu ibu seneng nggak? Umumnya orang akan mengatakan apa? Tidak senang. Tapi ini dia anehnya, ibu bilang nggak senang, tapi ibu kemudian melakukan sesuatu yang membuat orang yang menghina jadi senang. Betul? Dengan apa? Ya dengan sesek ini. Jadi kan aneh, bilangnya nggak seneng, ya tapi sesek, kan menyenangkan orang yang menghina. Aneh nggak, Bu? Kalau betul kita nggak seneng dihina, apa yang kita lakukan? Senyum ketika dihina. Ketika kita dihina, kita senyum, kita lapang. Itu yang sesek siapa? Kembali ke dia. Sebenarnya kan teorinya begitu. Mudah nggak, Ibu? Sulit itu gara-garanya sekali lagi karena kita belum memiliki ikhlas. Menyelesaikan urusan hidup tidak pakai ikhlas. Iya. Udah pokoknya kalau nggak ikhlas, selamat menderita. Iya. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekarang bagaimana caranya kita menggunakan ikhlas untuk menyelesaikan 3 urusan hidup ini? Pertama, ikhlas di dalam menghadapi urusan hidup kita dengan Allah. Kalau kita menyelesaikan urusan hidup kita dengan Allah pakai ikhlas, maka ini nanti yang akan diberikan oleh hidup kepada kita. Iya, hidup langsung akan memberikan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Apa itu? Yakin. Yakin. Yakin ke siapa? Ke Allah. Ya, yakin ke Allah. Apa itu yakin? Yakin memiliki makna rasa percaya yang sangat kokoh kepada Allah, yang membuat kita hidup selalu bersandar kepada Allah. Iya. Inilah orang kalau ikhlas, Ibu. Ikhlas dengan Allah. Dia amat sangat bersandar, menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan hidup sepenuhnya kepada Allah. Ini ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau modelnya pelatihan itu bisa sampai dikuliti, Bu, betapa kita belum yakin ke Allah. Belum bersandar sepenuhnya kepada Allah. Masih bersandar kepada selain Allah. Iya. Bahkan dalam keadaan yang sebenarnya kita tidak bersandar kepada Allah, tapi kita merasanya bersandar ke Allah. Iya. Satu contoh semisal, iya. Ibu jawab pertanyaan saya. Nah, jawaban ibu akan menunjukkan ibu ini yakin atau nggak yakin ke Allah. Siap, Ibu? Siap. Siap lulus atau nggak lulus nih? Baik, lulus ya. Kita coba ya.
Ibu berdoa ke Allah. Karena berdoa kan berarti meminta sesuatu ke Allah. Ya, nah, ibu itu meminta sesuatu ke Allah, katakanlah sesuatu itu X. Iya. Ibu minta sesuatu. Iya. X. Ibu sampaikan itu ke Allah. Nah, 2 atau 3 hari kemudian X ini kemudian terwujud. X ini terwujud. Maka pertanyaannya, terwujudnya X ini menunjukkan berarti doa ibu dikabulkan atau nggak dikabulkan? Yakin dikabulkan? Yakin. Ini salah satu contohnya. Ketika ibu menyimpulkan bahwa doa ibu dikabulkan, itu tanda berarti ibu belum menyandarkan hidup ke Allah. Belum menyandarkan hidup ke Allah. Lah kan saya minta X, terus X ini ada datang, kan tandanya berarti Allah mengabulkan. Betul? Nah, betul. Sekarang kalau seandainya nih ibu nggak minta X ke Allah, nggak meminta X itu ke Allah, nggak berdoa minta X ke Allah, kira-kira Allah akan kasih nggak X itu ke ibu? Berarti kalau begitu Allah ngasih X itu gara-gara ibu berdoa atau sebenarnya bukan karena ibu berdoa? Betul? Loh, kalau ibu tadi bilang seandainya saya nggak minta X, X itu akan ada. Berarti Allah ngasih X itu karena apa? Karena memang kasih sayang Allah yang tidak Allah gantungkan ke doanya ibu. Tapi ibu merasa bahwa X itu nyampe kepada ibu, ibu gantungkan ke Allah atau ke doa? Ke doa. Berarti ibu tidak menggantungkan X itu ke Allah. Tapi memang ini agak dalam ya Bu ya. Tapi saya sampaikanlah kepada ibu agar bisa menjadi renungan. Ya, berarti kalau begitu kita berdoa itu sebenarnya tujuannya apa? Ibadah atau minta? Ibadah. Baik. Karena memang doa itu kan memang ibadah. Ya, ibadah ke siapa? Ke Allah. Iya, ibadah ke Allah. Nah, pertanyaannya sekaligus ini menguji sejauh mana kita ikhlas ke Allah. Kalau ibu yakin bahwa doa itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibu rasanya sama enggak waktu ibu berdoa antara doa itu terwujud dengan tidak terwujud? Sama, beda. Berarti yang membedakan apanya? Dikabulkannya. Dikabulkan dan tidak dikabulkannya. Betul? Padahal Allah menghargai doa kita itu dari doa kita atau dari hasilnya? Oh. Allah melihat doa kita itu bukan dari hasilnya, tapi sejauh mana kita memang berdoa. Berarti logikanya, rasanya doa itu sama atau berbeda antara terwujud dengan tidak terwujud? Sama. Harusnya sama. Berarti kenyataannya? Ya, sama. Ya, memang segala sesuatu harus dengan ilmu. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, rasanya perlu pelan-pelan karena ini sudah menyangkut hal yang sangat dalam ya dalam kehidupan kita. Nah, ibu-ibu, ada 2 jenis yakin. Nah, ini ingin kita lihat dulu. Iya, kalau tadi kan ada ininya ya, butuh perenungan. Tapi kalau ini enggak butuh perenungan. Ada 2 jenis yakin yang ingin sama-sama kita lihat. Apakah 2 jenis yakin ini sudah ada pada diri kita? Kalau sudah ada, berarti kita terhitung orang yang ikhlas kepada Allah. Apa 2 yakin itu? Yang pertama, yakin akan pengawasan Allah. Dan memang cukup yakin kita 2 saja.
Pertama, yakin akan pengawasan Allah, dan yang kedua, yakin akan jaminan Allah. Ya, yakin akan pengawasan Allah dan yakin akan jaminan Allah. Dan pertanyaannya, Ibu sudah yakin belum dalam dua hal ini? Yakin. Iya, yakin. Yakinnya yakin di atas kertas, di atas lembaran kertas atau lembaran hidup? Lembaran hidup. Baik. Rasanya ini kita perlu pastikan ya. Karena yang nggak boleh terjadi adalah kita yakin, tapi ternyata kenyataannya nggak yakin. Itu kan sama dengan ngasih, karena Allah melihat kita itu ya dari keyakinan kita. Iya. Jadi yang Allah lihat di dalam diri kita adalah yakinnya kita. Nah, terutama dalam dua hal ini. Kita mulai dari yang pertama, yakin akan pengawasan Allah. Kalau betul kita yakin akan pengawasan Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sudahkah kita yakin akan pengawasan Allah? Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yakinkah kita kalau Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan? Yakin? Yakin. Allah juga sudah menyampaikan kepada kita, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu melihat apapun yang kalian lakukan. Ada di surat Al-Ankabut ayat ke-45, surat ke-29. Allahu ya'lamu ma tasna'un. Allah itu melihat apapun yang kalian lakukan. Allah melihat. Yakin Ibu? Yakin. Iya. Baik, kalau kita yakin bahwa Allah melihat apapun yang kita lakukan, pertanyaan berikutnya, pernahkah kita melakukan satu perbuatan yang kita tahu Allah tidak menyukainya? Pernah atau sering? Jangankan sering ya. Kalaupun pernah, maka pertanyaannya, di mana letak yakinnya kita bahwa Allah mengawasi, mengetahui apapun yang kita lakukan? Kalau kita masih bisa melakukan sesuatu yang kita tahu Allah tidak menyukainya, itu tanda berarti kita yakin nggak kalau kita diawasi oleh Allah? Yakin nggak, Bu? Ya enggak. Sebab kalau yakin, ya saya mau melakukan perbuatan yang saya tahu Allah nggak suka ini, tapi yakin Allah ngelihat, jadi atau nggak jadi kita melakukannya? Jadi? Enggak. Kalau yakin pasti nggak jadi. Tapi kalau jadi, iya, kalau jadi, nah itu tandanya apa? Enggak yakin. Iya. Padahal, nah ini padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ini tidak kurang-kurangnya mengajarkan kepada kita tentang hakikat yakin. Jadi sebenarnya kita belajar tentang apa saja dalam hidup ini. Itu pelajarannya ada dalam hidup kita. Kehidupan ini akan terus mengajarkan kepada kita, termasuk di dalamnya adalah mengajarkan yakin ini. Lewat apa kehidupan mengajarkan kita tentang yakin? Lewat beliau, kucing. Dari beliau kita belajar tentang hakikat yakin akan pengawasan Allah. Bu, ibu bayangkan kalau seandainya ibu ngoreng ikan, udah matang. Kemudian ikan itu ibu taruh di piring, kemudian ditaruh di meja di dapur. Terus ibu ada keperluan keluar dari dapur, cuma sebentar. Sebenarnya ibu tahu kalau di dapur ada si beliau ini. Cuma ibu ngelihat beliau kayaknya habis qiyamul lail ini. Lelap sekali dia. Nah, karena ngelihat beliau ini tidur lelap, ibu kemudian biarkan ikan itu ditaruh di meja, nggak ditutup. Oh, dia juga tidur dan saya keluar cuma sebentar. Maka ibu pun keluar tidak lama. Kemudian ibu masuk lagi ke dapur. Ternyata ketika ibu masuk ke dapur, posisi kucingnya udah seperti ini. Udah ngelihat itu ikan. Tapi ibu keburu masuk. Ibu ngelihat si kucing.
Kucing juga ngelihat ibu, ibu sama kucing saling berpandangan. Kira-kira ibu bisa tebak apa yang dilakukan oleh kucing? Kabur dan sembunyi. Kenapa dia kabur? Kan itu ikannya udah di depan mata, kenapa dia kabur? Nah iya, kenapa gitu? Dia awasi. Dia tahu kalau perbuatan ngambil ikan itu tidak disukai oleh yang punya ikan. Kecuali kalau kucingnya punya pengalaman, nggak apa-apa. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah, jadi kucing ini pilih kabur karena dia tahu perbuatan ngambil ikan itu tidak disukai oleh yang punya ikan. Iya, itu yang melakukannya siapa, Bu? Kucing. Iya, tapi ibu bisa bayangkan pada saat ibu masuk ke dapur, posisi kucing sudah seperti ini. Iya, ibu ngelihat si kucing, kucing juga ngelihat si ibu. Bukannya kucing ini lari, malah dia dengan tenangnya ngambil. Ini pengecualian ya, karena ibu membiarkan, ibu menganggap itu sebagai sesuatu yang biasa. Tapi pada sebagian orang rela nggak? Nggak. Nah katakanlah ibu nggak rela nih, dengan tenangnya dia makan ini ikan di depan ibu, maka ibu merasa diapakan oleh si kucing? Dileceh. Ibu merasa dilecehkan, betul? Yang kalau seandainya di tangan ibu ada sendal, kemana sendalnya ibu? Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kan sebenarnya pelajaran yang sangat berharga, betul? Ibu, kita atau bukan kita lah, cerita jelek orang lain itu Allah suka nggak? Nggak. Ini kok ada kesempatan cerita jelek orang lain, tapi kan Allah dengar, Allah tahu, Allah lihat. Logikanya jadi atau nggak jadi cerita jelek orang lain? Enggak. Tapi dalam keadaan sudah tahu cerita jelek orang lain itu nggak boleh, dan yakin kalau Allah ngelihat tetap cerita jeleknya orang lain, itu artinya orang seperti ini berlaku apa ke Allah? Melecehkan siapa? Oh. Maka sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, dosa kalau dilihat dari sudut ini sebenarnya nggak ada dosa kecil. Karena semua orang yang berdosa, dia tahu itu dosa, dia tahu Allah nggak suka, dia tahu Allah ngelihat, tetapi tetap melakukannya. Maka sekecil apapun dosa jadi dosa besar. Yang membuat jadi dosa besar apanya? Melecehkannya. Ya sama seperti si ikan tadi, harga ikannya paling 3.000. Kan sebenarnya dosa kucing ini dosa besar atau kecil? Kecil. Cuma 3.000. Tapi karena dilakukan di depan ibu, dan dengan tenangnya dia melakukan itu padahal ibu nggak suka, nah itu yang menyebabkan ibu merasa dosa kucing ini dosa kecil atau besar? Yang kalau seandainya kucing ini kabur seminggu dan kemudian seminggu nongol lagi, masih ingat nggak, Bu? Ya Allah. Berarti ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting nggak kita yakin akan pengawasan Allah? Penting. Ini yang akan membuat kita nggak punya urusan dengan Allah ketika kita yakin akan pengawasan Allah. Karena orang itu akan selalu punya masalah. Itu masalahnya apa? Dosa yang dilakukan. Setiap orang yang berbuat dosa kan dia bikin masalah. Hidupnya bermasalah dengan Allah. Ya, tapi kalau yakin akan pengawasan Allah kan jadi nggak pernah jadi berbuat dosa. Ya, kalau nggak pernah jadi berbuat dosa kan berarti hidupnya tidak ada masalah dengan Allah. Hidupnya akan selesai dengan Allah.
Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah yakin akan jaminan Allah. Yakin akan jaminan Allah. Ibu sudah yakin belum akan jaminan Allah? Berarti kesimpulannya kalau soal pengawasan Allah tadi kita sudah yakin atau belum, Bu? Itu jadi PR ya. Jadi PR. Iya, nah itu berarti kita belum menggunakan ikhlas. Kita belum yakin akan pengawasan Allah. Ya udah, hidup ini akan selalu ada masalah. Nah, yang kedua adalah yakin akan jaminan Allah. Kita pasti akan mengatakan yakin, tapi kita perlu memastikan betulkah kita ini yakin akan jaminan Allah. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah itu tidak akan membiarkan kita menghadapi masalah sendirian. Ya, faktanya juga rezeki kita ini dijamin nggak oleh Allah? Yakin kalau rezeki kita dijamin Allah? Baik, kalau yakin, ini kita pernah sampaikan ya simulasi ini. Kira-kira udah ada perubahan belum ya? Ibu safar untuk 4-5 hari keluar kota. Ibu bawa uang cukup. Iya, di dompet ada 5 juta, di ATM ada 50 juta. Kan cukup. Ibu tenang nggak selama safar? Kenapa tenang? Kalau lapar tinggal cari warung makan, kemalaman cari penginapan, harus sampai ke satu tempat dengan cepat tinggal sewa kendaraan. Tapi di hari yang kedua dompet ibu hilang se-ATM-ATM-nya. Pertanyaannya tetap tenang atau panik? Panik. Kenapa panik, Ibu? Baik. Ibu, itu uang yang ibu bawa sebenarnya pemberian dari siapa? Allah. Yakin itu dari Allah? Kalau yakin itu dari Allah, waktu uang ibu hilang, Allahnya ikut hilang nggak? Nah, kalau enggak, kenapa panik? Berarti yakinnya kita ke Allah atau ke uang? Berarti kita belum yakin akan jaminan Allah. Ini berarti PR enggak, Bu? PR. Berarti kalau begitu urusan kita dengan Allah belum selesai. Belum selesai. Kita masih punya urusan dengan Allah. Urusan kita dengan Allah yakin belum selesai. Nah, sekarang ini kalau belum selesai begini mau ditambah atau ini mau sampai jam berapa, Bu? Sampai selesai. Baik, kita percepat kalau gitu. Nah, kalau urusan hidup dengan sesama, urusan kita dengan sesama itu akan dianggap selesai kalau kita pegang ini, Ibu. Iya. Memandang kebahagiaan sesama lebih penting dari kebahagiaan diri sendiri. Nah, itu berarti urusan kita dengan sesama selesai. Iya, kita selalu memandang kebahagiaan orang lain itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Di rumah semisal ibu sebagai istri selalu memandang kebahagiaan suami itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Pada saat yang sama ternyata suami juga punya pandangan yang sama. Bagi saya kebahagiaan istri itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Maka dalam rumah tangga itu yang terjadi apa? Menuntut atau berlomba untuk saling membahagiakan. Kalau kemudian ya, sama-sama berusaha untuk saling membahagiakan, maka selesai nggak urusan rumah tangga? Selesai. Ya, tapi kalau saling menuntut, sebenarnya jatuhnya sama nggak, Bu? Jatuhnya sama nggak antara ya, berebut membahagiakan atau menuntut dibahagiakan? Sama-sama bahagia. Ujungnya kan sama-sama pengen bahagia. Betul? Nah, kalau pengen bahagia, ada cara membuat kita bahagia, ini dengan membahagiakan orang lain.
Tapi orang lebih memilih membahagiakan dulu atau menuntut dibahagiakan. Ada cara yang lebih baik kok menempuh cara yang susah, yang belum tentu ada hasilnya. Itu aneh nggak, Bu? Aneh. Dan itu siapa orangnya, Bu? Ada di sini. Ya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa memandang kebahagiaan sesama lebih penting daripada kebahagiaan diri sendiri, yang dibutuhkan apa? Ikhlas. Iya. Ya kan yang dibutuhkan adalah ikhlas. Memandang kebahagiaan sesama lebih penting dari kebahagiaan diri sendiri. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu masak itu untuk kebahagiaan diri sendiri atau kebahagiaan keluarga? Betul. Kalau betul ibu udah capek-capek masak, pas suami datang, suami bilang, "Aduh maaf Bu, udah makan tadi di luar." Kalau kemudian si istri ngambek, itu membuat suaminya bahagia nggak? Enggak. Enggak. Dan kalau istrinya mengatakan, "Oh udah makan ya udah," iya. Berarti ibu masak ini bukan jadi rezekinya bapak. Ini jadi rezekinya tukang beca yang biasa mangkal di depan rumah. Betul nggak, Bu? Apa masalahnya kalau kemudian suami nggak makan? Kok kemudian kita marah itu? Kenapa, Ibu? Capek. Berarti kurang ikhlas. Berarti ibu pengen dihargai oleh suami. Padahal ibu masak itu amal antara ibu dengan suami atau amal ibu dengan Allah. Begitu ibu masak, pahalanya sudah turun belum? Sudah. Begitu suami nggak makan, itu pahalanya dikurangi atau ditambah? Ditambah. Kan jadi sedekah sama tukang beca. Berarti sebenarnya aneh nggak kalau mangkal ibu? Aneh. Aneh. Dan itu siapa orangnya yang aneh, Bu? Ada di sini. Ada di sini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ini juga pesan Allah ya di surat Al-Hasyr. Surat Al-Hasyr ayat 9. Kalau nggak 9, 15, saya lupa. 15 atau 9 di antara keduanya. Pokoknya pojok kiri bawah lah. Iya, pojok kiri bawah. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan orang lain betapapun dirinya sendiri dalam keadaan butuh. Kita sebenarnya butuh dibahagiakan nggak, Bu? Butuh. Tapi kita lebih mendahulukan membahagiakan orang lain. Itu makna dari ayat ini. Iya, itu makna dari ayat ini. Jadi mendahulukan orang lain ya daripada diri sendiri, walaupun diri sendiri ini dalam keadaan butuh. Bu, kalau saya nanya ke ibu, seandainya ibu punya motor. Iya. Nah, terus jam 7 tetangga datang ke rumah ibu. Iya, datang ke rumah ibu. Maksudnya adalah pengen minjem motor ibu. Bu, boleh nggak saya minjem motor? Iya. Kapan ibu? Ya nanti jam 9, Bu. Ngepasi jam 9. Kita juga ada urusan yang butuh motor itu. Ya jaraknya sekitar 500 meter dari rumah. Ya, atau mungkin lebih. Tapi intinya motor itu mau kita pakai. Dalam keadaan seperti ini kita akan bilang apa sama tetangga? Kalau itu terjadi berarti kita sudah mengamalkan ayat ini belum? Belum. Padahal itu urusannya cuma minjem loh, Bu. Cuma minjem. Kalau minjem kan akan kembali. Gimana lagi kalau seandainya itu sampai pada tingkat memberikan. Iya. Nah, padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia. Nah, ini saya pengen membangun dari bawah ya, Bu ya. Kenapa kita itu harus membahagiakan orang lain? Karena sebenarnya itu menjadi karakter dari bahagia itu sendiri.
Semua kita pasti pengen bahagia, betul? Tapi bahagia itu masalahnya adalah nggak bisa dinikmati sendirian. Iya, bahagia itu nggak bisa dinikmati sendirian. Karena kalau sampai ada orang yang dia bisa bahagia dalam kesendiriannya, itu bahagia yang aneh. Iya. Bahagia yang aneh, bahkan bahagia yang mencurigakan, Bu. Ada orang kok bisa bahagia sendirian, itu pantas dicurigai. Kenapa begitu? Karena orang bahagia itu cenderungnya senyum atau manyun. Ya, Ibu bisa bayangkan ada orang dari tadi senyum sendirian. Itu orang apa, Bu? Ya udah. Maka kalau seandainya ada orang kok bahagia sendirian, dia nggak ngajak yang lain gitu, nah itu berarti sebenarnya dia orang apa, Bu? Kalau orang yang egois gitu ya. Betul. Iya. Nah, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ingin sama-sama melihat kita ini. Sudahkah kita memandang kebahagiaan sesama itu lebih penting daripada kebahagiaan diri sendiri? Sudah atau belum, Bu? Sudah ya. Baik, kalau sudah, iya, ini pernah juga kita sampaikan, tapi kira-kira udah diamalkan belum ya? Ibu, kalau seandainya iya, kita datang ke satu pertemuan pakai motor, biasanya yang datang banyak, Bu. Tapi kita datang awal. Karena datang awal kan tempat parkirnya masih lengang. Iya, nah di tempat parkir itu ada bagian yang panas dan ada bagian yang teduh. Kira-kira Ibu akan memarkir motor Ibu di bagian yang teduh atau yang panas? Saya nggak kira panas deh. Saya ketika orang lain. Jadi saya sudah mengamalkan. Ya, ini kan menjadi cerminan ya. Ya, kecuali kalau kemudian tempat parkirnya memang luas sekali. Tapi ini tempat parkirnya sempit. Dan tragisnya, saya katakan tragisnya, begitu acara mulai, iya, kita berada di tempat acara, kemudian kita ngelihat ke arah parkiran, ya, ngelihat ke arah parkiran. Motor kita berada di tempat yang teduh, motor yang lain berada di tempat yang panas. Itu perasaan kita lega atau menyesal? Ini tragis nggak, Bu? Tragis. Itu pun sampai bilang alhamdulillah kan? Alhamdulillah motor saya tidak Orang seperti ini berarti urusannya dengan sesama belum diselesaikan. Padahal itu termasuk amanah hidup. Iya, itu amanah hidup untuk kita. Iya, jadi rela melepas bahagia untuk orang lain. Dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, Ibu tahu puncak bahagia itu kapan? Ini puncak bahagia. Iya. Puncak bahagia adalah saat kita tetap memutuskan untuk membahagiakan orang yang membuat hidup kita tidak bahagia. Itu berarti, iya, kita betul-betul sudah menyelesaikan urusan kita dengan sesama. Manakala kita tetap memutuskan untuk membahagiakan orang yang kehadirannya belum membuat hidup kita bahagia. Itu berarti, iya, ibaratnya kalau kita menyelesaikan urusan itu ya sudah tuntas. Iya. Dan sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati Allah, kalau kita membahagiakan orang yang dia sebenarnya tidak membahagiakan saya, tidak membuat hidup saya bahagia, itu kita rugi nggak membahagiakan dia? Kalau rugi, wujud ruginya apa? Kan rugi ada wujudnya. Ada yang hilang nggak kalau kita membahagiakan orang yang belum membuat kita bahagia? Ada yang hilang nggak dari diri kita? Tiba-tiba tangan kita hilang gitu. Enggak, semuanya masih utuh. Betul? Enggak ada ruginya. Bahkan yang ada untungnya. Yang ada adalah untungnya.
Ibu bayangkan kalau seandainya ada seorang menantu yang dia harus hidup bersama mertuanya, ya, menantunya putri. Ya. Nah, suatu saat ibunya bilang begini kepada menantunya, saya itu kalau lihat anak saya itu kasihan sekali. Kok dia bisa ya bertemu jodoh sama kamu? Dalam banget. Ibu, kalau seandainya ada menantu dibegitukan, kira-kira setelah itu dia akan bilang apa kepada suaminya? Saya bayangkan kalau seandainya suaminya dengar, tapi kemudian istrinya mengatakan, udah mas, nggak apa-apa. Pokoknya seperti apapun ibu, saya sudah punya tekad untuk menjadikan diri saya diri yang membahagiakan ibu. Iya. Ini si istri tadi itu bikin kaget malaikat nggak? Jangankan suaminya, malaikat juga kaget ya. Wah, ini sih nyanyiin saya nih, kata malaikat. Iya, tapi kenapa semudah itu, sebagus itu kok nggak menarik ya Bu ya? Betul? Gampang nggak kita bilang begitu Bu? Gampang, soalnya dalam posisi saya tidak sedang di situ. Tapi kan sebenarnya emang mudah, nggak ada susahnya. Ya, dan rewardnya kan luar biasa. Kenapa nggak menarik? Allahu a'lam. Terakhir ibu-ibu yang dirahmati Allah, urusan kita dengan diri kita. Ya, nah sebenarnya kalau urusan kita dengan kita sederhana. Cara menyelesaikannya adalah bagaimana kita memandang akhirat lebih bernilai dari dunia. Udah, itu aja, selesai. Iya. Memandang akhirat itu lebih bernilai daripada dunia. Nah, itu berarti urusan kita dengan diri kita udah selesai. Gampang nggak Bu? Gampang teorinya ya. Tapi lagi-lagi untuk ini pun butuh keikhlasan. Iya. Nah, wujud ikhlasnya apa? Pertama kan sebenarnya Allah sudah menyatakan walal akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalau lebih baik berarti dipilih atau nggak dipilih? Dipilih. Iya, dipilih. Tapi ini iya. Berarti kalau urusan kita dengan sesama tadi, sekali lagi, udah selesai atau belum, Bu? Belum ya. Jadi, urusan dengan Allah belum, karena kita belum yakin. Dengan sesama juga belum. Berarti ini satu urusan lagi dengan diri sendiri. Kalau belum selesai, ya udah ini. Ya kebayang deh kalau kemudian tiba-tiba hidup pergi tiba-tiba kan, na'udzubillah ya. Gak ada pilihan yang lain kecuali kita harus selesai. Tapi kalau saya lihat sih wajah-wajah ibu ini wajah-wajah akhirat semua nih. Kalau ibu amini berarti tandanya belum, Bu. Harusnya kan alhamdulillah, bukan amin, Bu. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini simulasinya. Ibu, manakah yang membuat kita lebih sedih? Iya, mana yang membuat kita lebih sedih? Kehilangan sepatu atau kehilangan tahajud? Kehilangan tahajud, sedih. Kehilangan sepatu, sedih juga. 2 juta ya? Sedih. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, baik. Kalau ibu sama-sama sedih, yang lebih sedih yang mana? Tahajud, betul. Kalau betul, ibu semalam tidak tahajud, sedih. Tahan berapa lama sedihnya? Sebentar. Jam segini udah nggak sedih lagi kan? Sekarang kalau kehilangan sendal harga 2 juta, tahan berapa lama sedihnya? Iya, sedih terus udah 2 bulan nggak expire itu sedih.
Diperpanjang gitu ya, kayak PPKM gitu. Orang benerin lah. Nah, yang bilang nggak ada benernya siapa nih? Ya Allah. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kehidupan kita ini telah menempa kita menjadi pribadi yang ikhlas. Iya, ikhlas itu berarti tidak ingin lepas dari Allah. Yakin kan? Betul? Yakin membuat kita tidak ingin lepas dari Allah. Kedua, lapang menerima apapun. Iya. Nah, kita bisa lapang menerima apapun itu bukti kita selalu membahagiakan orang lain. Dan yang terakhir adalah ibu-ibu yang dirahmati Allah merasakan akhirat itu lebih bernilai dari dunia. Kalau kita tidak ingin lepas dari Allah karena kita yakin, orang kalau yakin itu maka hidupnya tidak mau lepas dari Allah. Tidak mau lepas dari Allah. Orang kalau selalu prinsipnya adalah membahagiakan orang lain, maka dia pasti akan lapang dengan apapun. Dan orang kalau merasakan akhirat itu lebih bernilai dari dunia, itu berarti karena memang memandang akhirat itu lebih bernilai. Dan hasilnya apa, Ibu? Hasilnya orang yang tidak ingin lepas dari Allah, maka hidupnya akan selalu ingat Allah. Orang yang lapang menerima apapun, ya hidupnya akan menerima apapun. Dan orang kalau merasakan akhirat itu lebih bernilai dari dunia, dia akan tenang. Dia akan tenang. Jadi kita akan menjadi orang yang selalu ingat Allah, selalu menerima keadaan, dan selalu tenang. Dan tahukah kita, ibu-ibu yang dirahmati Allah, 3 hal ini amat sangat kita butuhkan. Kapan? Nanti pada saat hidup pergi meninggalkan kita. Itulah saat dimana kita sedang sakaratul maut. Apa yang kita butuhkan waktu sakaratul maut? Iya. Apa yang kita butuhkan, Ibu? Bukankah yang kita butuhkan waktu sakaratul maut adalah ya 3 hal ini kan? Iya. 3 hal ini yang kita inginkan ketika datang sakaratul maut. Yani kita menghadapi sakaratul maut itu dengan ingat Allah, ya nerima, tenang dan ingat Allah. Jadi inilah yang nanti akan diberikan oleh kehidupan kepada kita waktu kehidupan itu pergi. Diberikanlah kita rasa menerima, tenang dan ingat Allah. Nerima. Iya. Bayangkan waktu sakaratul maut menerima. Sakaratul maut itu berarti datangnya siapa, Ibu? Malaikat Israil. Ibu bisa bayangkan kalau seandainya nanti malam, ini seandainya, Bu. Iya, diketuk pintu, iya, jam 10-an lebih. Iya, kemudian ibu nanya, jenengan sinten? Oh, saya malaikat Israel. Saya nggak sengaja. Iya. Padahal malaikat Israelnya belum datang, Bu. Baru suara doang. Iya, oh malaikat Israel, monggo pinara. Wonten dawuh menapa kok dalu-dalu tindak tenggen kula. Oh, saya didhawuhi jemput ibu. Oh, nyebut saya. Alhamdulillah. Enak nggak, Bu? Enak. Dan itu buah karena kita sudah menyelesaikan hidup. Kita akan nerima, kita akan tenang. Iya, saat nyawa ini dicabut. Dan yang terakhir ingat Allah. Bayangkan kalau seandainya ada seorang suami, ya dia dalam keadaan sakaratul maut yang diingat cuma Allah. Allah, 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 la ilaha illallah. Iya, istrinya mendengar, terharu nggak, Bu? Terharu. Ya, karena istrinya ahli pengajian. Kalau istrinya bukan ahli pengajian bisa jadi protes, Pak, jenengan kan mau pergi, tolong dong sebut nama saya. Dari tempat tadi kau nyebut nama Allah aja, ini istri yang bukan. Ya, kita pasti ibu akan terharu kan? Maksudnya istrinya akan terharu, ya Allah. Ya, karena yang diingat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya udah, hidup berapa kali kita diberi kesempatan? 1 kali. Mati? Maka semuanya tergantung pada kita. Ya, kalau betul kita kasihan pada diri kita,
Ya, maka kita harus selesaikan urusan kita dengan Allah, dengan sesama, dan dengan diri sendiri. Dan targetnya jelas. Kalau ke Allah yakin akan pengawasan Allah, yakin akan jaminan Allah. Kalau dengan sesama udah prinsipnya bagi saya kebahagiaan orang lain itu lebih penting daripada kebahagiaan saya. Dan kalau dengan diri sendiri udah pokoknya akhirat itu segala-galanya. Iya, akhirat segala-galanya. Sedekah itu akhirat atau dunia? Shopping dunia atau akhirat? Lebih menarik mana? Allahu a'lam. Saya nggak berani meneruskan Ibu. Iya. Mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan bagi saya pribadi dan mudah-mudahan juga melimpah untuk kita semua. Ada waktu 10 menit, mungkin 2 pertanyaan saja kalau ada, monggo Ibu. Dan apa selalu tidak ingat apa-apa yang ilmu yang kita dapatkan ada masih ada kesempatan untuk bertanya. Kita 2 kemudian ada yang mau bertanya. Maaf, bisa ada sedikit ini nggak nyampe. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan contoh jika kita ingin membahagiakan sesama, tapi diri kita merasa tidak bahagia karena diri kita tidak mempunyai harta yang membuat orang lain itu bahagia, karena kebanyakan dari kita bisa membuat bahagia sesama atau orang lain itu dari harta yang kita miliki, dari bekerja atau apa yang kita terima dari Allah. Itu contoh-contohnya seperti apa Ustaz, agar kita selain dari harta itu kita bisa membahagiakan sesama yang banyak orang gitu loh Ustaz. Karena biasanya kan dituntut kita punya harta Ustaz. Yang dituntut ya otomatis gitu. Baik, iya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu soal membahagiakan orang lain ya. Kita memang kadang terfokus kalau membahagiakan orang lain itu pakai uang. Iya, pakai uang. Padahal ada nggak istri yang oleh suaminya dibahagiakan pakai uang tapi dia nggak bahagia? Saya nanya ada, jawabannya. Ayo Bu Sasa. Iya, suaminya ngasih uang lebih dari cukup, tapi istri ini nggak bahagia. Kenapa? Bukan kurang, suaminya mengasih uang banyak, tapi kalau pulang itu ya cuma main HP, nggak ngajak ngobrol, nggak. Ada nggak tipe suami begitu? Nggak banyak ya Bu ya? Nggak ada. Nah jadi itu contoh bahwa ternyata uang itu belum tentu membuat orang, belum jaminan dia, belum jaminan. Nah karena itu sebenarnya kita punya banyak cara untuk bisa membuat orang lain itu bahagia. Iya. Nah walaupun kita nggak punya harta, salah satunya apa? Salah satunya adalah bagaimana kita bisa menjadi orang yang amanah. Saya punya teman yang subhanallah, saya kenal beliau itu sejak beliau belum menikah. Ya, sering datang ke rumah, sering ketemu di beberapa pengajian. Orangnya amat sangat sederhana. Iya, bahkan sebenarnya beliau itu punya cacat di kakinya, tapi beliau itu semangat amalnya luar biasa. Nah, salah satunya adalah semangat beliau membantu orang lain. Iya, itu nyata. Walaupun beliau nggak punya apa-apa, tapi semangat membantunya itu luar biasa. Jadi pada saat ada Merapi meletus, beliau datang ke sana.
Kemudian beliau membantu sebisa yang beliau mampu. Jadi kalau ada orang yang butuh ini relokasi, harus bangun, beliau ikut dengan tenaganya. Dan seiring dengan waktu, orang-orang melihat beliau ini subhanallah suka bantu. Apa yang terjadi? Orang akhirnya menitipkan hartanya. Titip ya, Baksos ke Gunung Kidul. Beliau menghasilnya Gunung Kidul. Tapi wilayah wilayah Baksosnya itu luar biasa. Dan beliau sendirian. Sendirian itu artinya nggak punya organisasi, nggak punya lembaga, nggak punya yayasan. Betul-betul sendirian. Iya. Kemarin Idul Adha itu, iya, saya sering kontak-kontakan sama beliau. Beliau menyembelih sapi itu di berbagai tempat. Apa itu sapi beliau? Enggak, sapi titipan. Iya, sapi titipan. Dan begitu beliau sampaikan ke orang-orang Gunung Kidul, mereka bahagia enggak? Bahagia karena dikasih uang sama dia, dikasih sembako sama beliau. Tapi itu bukan dari beliau, tapi lantarannya adalah dari beliau. Artinya ibu-ibu yang dirahmati Allah, sangat mungkin kita bisa membahagiakan orang lain dengan harta yang bukan milik kita. Iya, karena sebenarnya harta juga nggak ada yang menjadi milik seseorang, kan semuanya adalah milik Allah. Jadi kita bisa membahagiakan orang lain itu, yang paling penting sebenarnya adalah dengan kehadiran kita. Dengan kita hadir. Iya, ada orang lagi sedih, lagi susah, kita hadir, menghibur gitu. Itu sudah menunjukkan bahwa kehadiran kita membahagiakan orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melihat seseorang itu dari jenis amalnya, tetapi sejauh mana kesungguhan dia di dalam melakukan amal tersebut. Begitu Ibu. Satu lagi. Berarti itu kita bisa mencari amal dari penyaluran. Betul. Semua lembaga amil zakat itu uangnya uang amil atau uang orang lain. Orang lain. Iya. Saya kenal banyak dengan beberapa teman yang akhirnya merintis. Itu awalnya memang dari sekedar ini aja, membantu, akhirnya orang pada nitip. Loh, kok ini banyak sekali, saya nggak bisa mengelola sendirian nih. Akhirnya kemudian beliau bikin lembaga amil zakat. Iya, jadi memang segala sesuatu akan terasa lebih nikmat kalau kita memulainya dari nol. Iya, memulainya dari nol. Iya, kita harus belajar banyak ke teman-teman kita yang menjaga pom bensin, kan mereka itu memulainya semuanya dari nol. Iya, ada yang telat mikir. Baik, satu lagi Ibu. Iya, sama-sama Ibu. Bulia ini salah satu yang membantu saya juga dalam majelis Ustaz. Workshop itu Gunung Kidul ya beliau. Jadi saya pikir Bulia nggak perlu khawatir, nggak harus dengan harta Bulia untuk membantu Camila, tapi Bulia datang ke sini bantuin nerima tamu, terus waktu kemarin juga saya sudah senang sekali. Bulia kemarin keluar dari grup orang hati, tapi saya sedih juga. Bulia kenapa harus keluar? Tapi tetap saya Bulia untuk hadir. Kafenya error Ustaz. Oh. Terus hanya bisa untuk jawab. Oh iya. Kalau yang maksud menerima Ustaz, saya tuh kok melihat contoh itu di istrinya Aagim Ustaz. Iya. Ini mic-nya saya Ibu. Enggak, ini mic-nya saya Ibu, bukan mic-nya Ibu. Saya pernah ke Darut Tauhid Aagim, kemudian sama ibu-ibu yang alhamdulillah saya ini bersedia nemuin di situ kita saling curhat Ustaz, ibu-ibu curhat ke Teteh Nini tentang rumah tangganya. Bilang kok ya Teteh Nini cerita juga tentang rumah tangga beliau dengan Aagim. Terus itu kita jadi hujan tangis Ustaz, ngelihat bagaimana sosok Teteh Nini itu yang menerima sekali gitu. Sosok Aagim yang poligami, yang Ustaz tadi cerita masak nggak dimakan, itu ya Teteh Nini itu cerita tuh sambil berderai-derai air mata. Ya saya ingat, jadi Ustaz tadi bilang udah dimasakin tapi nggak mau dimakan gitu. Terus Teteh Nini yang berusaha pesawat gitu
baik, terus melanjutkan tuh merapiin rumah, beresin rumah supaya suaminya itu mau hadir, mau datang gitu. Jadi saya lihat Masya Allah, contoh yang Ustaz tadi ceritain itu, saya lihat ada di KRM ini yang nerimo dengan kehidupannya beliau. Terus yang kedua, yang Al Hasan tadi kok saya lihat ayat 9 sama 15 tentang pengusiran, Ustaz ya? Al-Hasr Tadi yang katanya Ustaz di ayat 9 atau 15 di pojok kiri bawah Ibu. 9 ya. Itu ayatnya panjang. Jadi di bagian tengahnya Ibu. Iya, pojok kiri bawah Ibu. dan orang Ansor yang menempati kota Madinah dan beriman sebelum datangnya mereka. Al-Hasan. Mereka mencintai orang beriman ke tempat mereka dan mereka tidak menaruh keinginan dan mati mereka terhadap apa yang diberikan kaum Majid itu. Iya, nah itu setelahnya itu, Bu. Terjemahnya itu. Jadi itu ayatnya panjang.